Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askita Skia MPM 2311010160. Halo teman-teman, di kali video edukasi ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, udah pada tahu belum nih? Kita akan bahas sejarah perkembangan komputer dari mana aja. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sampai jenis-jenis komputer lainnya teman-teman. Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer itu kaya banget teman-teman. Awalnya komputer itu cuma mesin-mesin sederhana buat hitung-hitungan matematika aja, kayak mesin hitung Pascal sama mesin analitik punya Charles Babbage. Tapi abis itu di abad ke-20 ada perkembangan gede banget dengan adanya penemuan tabung vakum. Itu yang bikin kita mulai bisa ngerancang komputer elektronik loh. Jadi sejarah komputer itu nggak cuma cerita soal teknologi, tapi juga soal kreativitas. Dari ide-ide sederhana sampai teknologi yang kompleks. Setiap langkah dalam sejarah komputer bahwa kita lebih dekat ke masa depan yang penuh dengan peluang baru. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang generasi komputer kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sampai jenis-jenis komputer lainnya. Sampai bertemu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, MPM 2011-0110. Saya akan memperkenalkan yaitu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan beberapa tabung vakum yang besar dan kompleks seperti dioda kristal, relay, resistor, dan kapasitor yang membutuhkan daya listrik sebesar 150 kW unit vakuum. Komputer generasi pertama dikarakterisasikan dengan keistimewaan ENIAC tabung hampa udara sampai tahun 1950. Beberapa komputer lain menggunakan tabung tersebut. Setiap komputer memberikan kemajuan yang berarti dalam perkembangan komputer. Pengembangan termasuk binary arithmetic, random access, dan konsep dari program yang tersimpan. Produk IBM pertama yang dijual di pasaran adalah IBM 701 pada tahun 1953. Hebatnya IBM 650 memperkenalkan pada tahun berikutnya yang mungkin dengan alasan IBM mencapai keuntungan yang besar pada tahun sebelumnya. Untuk pesaingnya, IBM 50 dibuat supaya bisa mengupgrade mesin-mesin punch card yang itu karena IBM 650 memproses data dengan membuat cara yang mirip dengan cara tradisional pada mesin punch card. Komputer di generasi pertama dikarakterisasikan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode binary yang berbeda yang disebut bahasa mesin machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Adia Gita Safitri, NPM 2311010157. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an. Komputer ini lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau daripada generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum dan televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Salah satu contoh paling komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar memakai komputer generasi kedua sebagai alat untuk memproses informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah komputer generasi yang ketiga. Komputer generasi yang ketiga muncul pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Komputer ini lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien daripada generasi sebelumnya. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu untuk menggantikan transistor. Komputer generasi ketiga dicirikan dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor. Jas Gilby, seseorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi, yaitu pada tahun 1958, mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam beriringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Komputer generasi ketiga membawa perkembangan ke sistem operasi yang dikenal Unix. Unix adalah jenis sistem operasi komputer. Ini diciptakan pada tahun 1969. Salah satu utamanya adalah kemampuannya untuk digunakan oleh banyak orang sekaligus dan melakukan beberapa pekerjaan sekali. Unix menggunakan apa yang disebut baris perintah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul pada tahun 1980-an. Komputer ini lebih kecil, lebih cepat, dan terjangkau daripada generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor untuk mengganti sirkuit terpadu.
Komputer generasi keempat atau dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat merupakan cikal bakal komputer jinjing, yaitu laptop. Selanjutnya yaitu sejarah komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah artificial intelligence, yaitu IA atau kecerdasan buatan. IA dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap sama dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Laksamana Putra, NPM 2311010042. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komputer. Nah, jenis-jenis komputer ini yang pertama itu PC atau personal komputer. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah pribadi, toko, kantor, dan lainnya yang bersifat pribadi. Nah, yang kedua itu ada komputer server. Komputer server merupakan jenis yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain lewat jaringan internet dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Terus selanjutnya itu ada komputer laptop. Laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop, di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil, mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Terus yang kelima itu ada jenis komputer hibrid. Mungkin beberapa orang masih asing dengan komputer hibrid ini. Komputer hibrid ini merupakan sebuah tipe komputer yang mendapatkan rancangan khusus dari pembuatnya sehingga bekerja secara kuantitatif dan atau kualitatif. Terus yang keenam ada superkomputer. Merupakan jenis perangkat komputer yang berdasarkan ukuran dan kapasitasnya sangat besar. Nah, jenis ini umumnya orang peruntukan untuk pengerjaan dan pengolahan data raksasa atau big data. Nah, yang terakhir, komputer mainframe. Jenis mainframe komputer merupakan sebuah komputer besar yang orang gunakan untuk memproses data dan juga aplikasi dengan kapasitas luar biasa. Sekian, terima kasih.